Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang berpapasan dengan rombongan kereta gaib. Nah, seperti apakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah misteri nyata yang berjudul Bertemu Rombongan Makhluk Gaib Berkereta Kuda. Mumpung lagi sama-sama luang, Senin lalu teman dekat saya, Sohib, mengajak saya untuk backpackeran ke Banyuwangi. Rencana awal sih sebenarnya mau naik gunung, tapi setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya kami memilih buat gas ke Banyuwangi saja. Saya toh sebenarnya juga sudah sejak lama pengen main ke kota santet itu. Banyak cerita lucu dan lumayan seru yang kami dapat selama plesir ke berbagai lokasi wisata di Banyuwangi. Namun, ada satu cerita cukup horor yang saya alami, yaitu saat berpapasan dengan rombongan kereta kuda gaib dalam perjalanan menuju Kawah Ijen. Gak hanya berpapasan, saya bahkan hampir saja keseret ke alam mereka. Karena waktu kejadian, Sohib sepertinya gak melihatnya. Saya coba jelaskan di sini saja. Semoga dia mendengar dan teman-teman juga bisa menyimak kejadian mistis yang saya alami tersebut. Mari kita mulai. Seperti yang sudah disepakati, kami berencana menuju Kawah Ijen sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat dari lokasi penginapan. Waktu tempuhnya sekitar 1 jam buat sampai di Kawah Ijen, biar bisa summit pukul 3 waktu Indonesia Barat dan nemu sunset di atas. Sebelum berangkat, saya sempat nguping obrolan antara Sohib dan salah satu traveler lain yang menginap. Yang saya tangkap dari obrolan keduanya adalah jalanan yang bakal kami lewati buat sampai ke Kawah Ijen itu sepi, gelap, dan harus ngelewatin bentangan hutan. Kalau setan sih nggak seberapa takut ya mas. Yang saya khawatirkan justru kalau ada begal. Sayup-sayup begitu ucapan Sohib yang bisa saya dengar. Asal ngebut aja nanti, sambungnya. Dengar Sohib bilang begitu, dalam hati saya cuma bisa membatin, ini Banyuwangi kampret. Seenak udelnya bilang gak takut sama setan. Buat memastikan medan jalanan ke Kawah Ijen kayak gimana, saya akhirnya memutuskan buat nanya-nanya sama mas-mas penjaga rumah singgah. Mendengar penuturannya, bukannya sedikit lega. Saya malah dibikin makin merinding. Tapi jalanannya aman mas. Oh aman mas, aman. Nanti juga pasti berpapasan sama orang-orang lokal yang melintas kok. Pernah ada kejadian horor nggak? Horor? Sering banget mas. Maksudnya, ya namanya juga ngelewatin hutan. Pastinya ada cerita-cerita menyeramkan kayak gitu. Ditambah lagi ini alasnya Banyuwangi mas. Walaupun nggak sengeri alas Purwo. Contoh yang pernah kejadian kayak gimana tuh? Alah santai saja mas. Yang penting fokus aja nanti. Sehabis obrolan itu, saya sebenarnya pengen berangkat selepas subuh saja. Tapi karena Sohib dan 2 teman cewek kami ngajaknya di jam-jam yang sudah kami sepakati sejak awal, saya akhirnya mengalah. Tentu dengan menyimpan kemelut di pikiran, lah gimana ngelewatin hutan sepi dan gelap di Banyuwangi pula? Kalau disasarin kan gak lucu. Pukul 1:22 dini hari waktu Indonesia Barat, kami beriringan on the way ke Kawah Ijen. Sohib dan cewek boncengannya berada di depan sebagai navigator, sementara saya dan boncengan cewek saya ngekor di belakangnya. Sekitar 1,5 jam tancap gas, keadaan masih normal. Belum ada tanda-tanda bakal ada gangguan mistis. Baru setelah mulai agak masuk ke dalam, saya mulai merasakan hawa-hawa mencekam. Tubuh saya mendadak jadi agak panas-panas sumuk. Padahal itu dini hari, posisi di tengah-tengah hutan menuju Kawah Ijen, dan bawa motornya ngebut lagi. Harusnya kan dingin. Ini malah sumuk banget. Hal serupa ternyata juga dirasakan sama boncengan cewek saya, sebut saja Wati. Dan saat itulah firasat saya jadi gak enak. Benar saja, dalam posisi ngebut, kami tiba-tiba dikejutkan dengan arak-arakan kereta kuda dari dalam hutan. Arak-arakan kuda itu memotong jalan persis setelah Sohib melintas.
Saya yang di belakangnya langsung mengerem mendadak, sampai motor kami mobat mabit hampir jatuh. Untungnya saya masih bisa mengendalikan keseimbangan, jadinya nggak sampai ndelosor di aspal. 1, 2, 3, 4, ya, ada sekitar 4 kereta kuda yang melintas, masing-masing dengan seorang kusir yang gimana ya, modelnya kaku banget gitu, wajahnya pucat, dan pandangannya cuma fokus ke depan, nggak noleh-noleh. Saya waktu itu benar-benar dibuat nggak bisa omong dan nggak bisa gerak. Mata dan pikiran saya dibuat fokus sama arak-arakan kereta kuda itu. Bahkan dalam sepersekian menit itu, saya blank, lupa kalau saya boncengin Wati. Terlebih pas kereta kelima melintas. Di kereta kelima ini nggak cuma ada kusir, tapi juga satu penumpang yang naudzubillah cantiknya amit-amit. Stylenya kayak penari-penari keraton. Disinilah titik ngerinya, karena saya hampir saja terbawa sama tipu daya demi tersebut. Pasalnya, kereta kelima ini nggak cuma melintas, tapi sejauh yang saya ingat waktu kejadian, perempuan yang cantiknya Masya Allah itu tersenyum genit sambil melambai-lambaikan tangan, kayak ngajak saya buat ngikutin keretanya. Dalam dimensi antara sadar dan gak sadar, saya ngerasain tangan saya siap-siap tancap gas motor buat nyusulin si demi tadi. Tapi untungnya, Mas, sadar. Mas, sadar. Untung banget Wati menggoyang-goyang bahu saya sambil teriak-teriak dan nabok muka saya pakai tas. Jadi saya langsung geragapan, sadar, dan gak kebawa sama ilusi dari demit perempuan yang awe-awe sebelumnya. Wat, kamu ngeliat tadi apa? Tanya saya dengan perasaan masih agak kaget. Oh, untung kesadaranku gak teralihkan kayak sampean. Kalau enggak, wah, kita bisa keseret entah kemana tadi. Masih dengan perasaan yang berkecamuk dan sekujur badan yang masih sedikit gemetaran, kami akhirnya lanjut gas buat nyusulin Sohib dan boncengan ceweknya. Selang beberapa meter, ternyata mereka sudah menunggu di tepi jalan dengan wajah agak khawatir, sekaligus mencecar dengan tuduhan yang menjengkelkan. Bisa aja cari-cari kesempatan buat yang-yangan. Seloroh Sohib. Matamu. Kamu tahu, aku baru ngeliat apa barusan? Sambar saya. Tapi cerita itu urung saya sampaikan saat itu juga. Toh Sohib kayaknya juga nggak sebegitu menggubris pertanyaan pancingan saya tersebut. Ya sudahlah. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.